Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi ke-10 Madrasah Aliyah Sederajat bab 4 tentang haji dan umroh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian haji. Haji berasal dari kata hajjah, yang artinya berziarah atau bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, puasa atau mampu. Rukun haji. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang terakhir, tertib. Wajib haji. Yang pertama, berihram sesuai miqatnya. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mampir di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumlah ula, wusto, dan Aqobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Dan yang terakhir, tawaf wada. Miqat haji. Miqat haji terbagi menjadi dua. Yang pertama ada miqat zamani. Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Dan yang kedua ada miqat makani, adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah telah menetapkan miqat makani, di antaranya yang pertama di rumah masing-masing, yang kedua Dzulhulaifah yaitu 450 km sebelah utara Mekah, yang ketiga Zuhfah yang letaknya 180 km sebelah barat laut Mekah, yang keempat ada Qarnul Manzil 94 km dari Mekah, yang kelima ada Yalamlam 54 km sebelah selatan Mekah, dan yang keenam ada Zatu Irkin 94 km sebelah timur laut Mekah. Yang ketujuh, negeri masing-masing. Muharramat haji. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi, apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam atau denda. Yang pertama, muharramat haji adalah senggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang hubungan suami istri, dan sebagainya. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam atau denda. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Yang ketujuh, memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur atau memotongnya, baik rambut kepala atau lainnya dilarang dalam keadaan ihram. Dan yang kedelapan, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dam atau denda. Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak
seperti kambing, unta, dan sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Di antara sebab-sebab dam atau denda adalah sebagai berikut. Yang pertama yang tadi kita bahas yakni muharramat haji ini adalah bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Nah, damnya itu apa? Yakni berupa kafaroh. Kafaroh di sini yang pertama menyembelih seekor unta. Adapun jika tidak dapat atau tidak mampu, maka menyembelih seekor lembu. Jika masih tidak bisa, maka menyembelih 7 ekor kambing. Kemudian, jika masih tidak bisa, memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Setiap 1 mud sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang senggama di siang hari di bulan Ramadan. Selanjutnya, yang kedua, berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya adalah memilih satu di antara 3 jenis berikut ini. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Yang kedua, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Dan yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Dam ini disebut dengan dam takhir atau takdil. Takhir artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya, dan ta'dil artinya harus setimpal dengan perbuatannya. Dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu. Yang ketiga, mengerjakan salah satu dari larangan berikut ini: mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit. Adapun memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, serta bersenggama atau pendahulunya setelah tahallul pertama, damnya berupa dam takhir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal. Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Dan yang ketiga, bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Selanjutnya, melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiron. Damnya dibayar dengan urutan. Yang pertama, memotong seekor kambing. Bila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Selanjutnya, apabila meninggalkan salah satu wajib haji di antaranya ihram dari mikot, melontar jumroh, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, melaksanakan tawaf wada, maka damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji tamattu atau qiron. Berarti yang di atas ini ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sunnah haji. Di antara sunnah haji, yang pertama adalah membaca talbiyah. Yang kedua, membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain, sehabis sholat, dan waktu dini hari. Yang ketiga, melaksanakan tawaf qudum. Tawaf qudum disebut juga dengan tawaf tahiyah atau penghormatan, karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Dan yang terakhir, membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Tata cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ada ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Yang keempat, tawaf ifadah. Yang kelima, mengerjakan sa'i. Dan yang keenam, tahallul. Macam-macam manasik haji. Yang pertama, ada haji ifrad. Haji ifrad adalah haji di mana haji dan umroh, haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Yang kedua ada haji tamattu. Haji tamattu itu adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilakukan pada musim haji. Selanjutnya ada haji qiron. Haji qiron ini adalah mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalannya satu tetapi dengan 2 niat, yaitu haji dan umroh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai umroh. Menurut pengertian bahasa, umroh berarti berziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut.
Umrah hukumnya wajib sebagaimana haji. Syarat, rukun, dan wajib umrah. Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umrah diantaranya yang pertama ada ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat mencukur rambut. Kemudian ada wajib umroh di sini. Wajib umroh yaitu berihram dari mikot, dan yang kedua menjauhkan diri dari muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji yang sebelumnya telah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan haji di Indonesia. Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama mengatur proses pelaksanaan haji dalam buku pedoman perjalanan haji yang berisi yang pertama ada tahap persiapan ya teman-teman. Yang kemudian yang kedua ada tahap pemberangkatan. Yang ketiga ketika sudah pemberangkatan sampai di Saudi Arabia atau di Mekah juga. Nah, nanti ada kegiatan di Arab Saudi. Yang keempat ada juga pemulangan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih penasaran, boleh di pause terlebih dahulu video ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah haji dan umrah. Hikmah haji dan umrah bagi orang yang melaksanakan, yang pertama adalah mempertebal iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Yang ketiga, menstabilkan fisik dan mental. Yang keempat, menumbuhkan semangat berkorban. Yang kelima, mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak. Hikmah haji dan umroh bagi umat secara keseluruhan. Yang pertama, merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Dan yang ketiga, dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.